Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel-channel kesukaan Anda semuanya ini. Ada Ustadz Janu Official Channel, Tung Family Channel, Hasan Bisri BFC, dan Eliza Channel, insya Allah. Alhamdulillah. Penjelasan nanti pakai insya Allah aja belakangnya. Tag lainnya insya Allah. Channel insya Allah channel. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mencari pahala di bulan Ramadan dan sudah menyinggung sedikit masuk pintu gerbang ke keluarga. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang lebih detail lagi tentang keluarga. Tentang apa? Ini kita itu sering dengar gini. Kamu salah, minta maaf dong. Nanti belum lebaran malu gitu kan. Malu nanti aja deh kalau lebaran kan nanti ketahuan kalau saya salahnya ini. Gitu. Nah, ini kita akan bahas nih mengapa minta maaf harus menunggu lebaran. Nah, ini ada yang salah atau ada benernya nih Ustaz? Yang mana maksudnya? Salah itu maafnya menunggu lebaran aja biar nggak malu itu Ustaz. Kita lebih baik menahan malu atau menahan dosa nih? Lebih baik kerjain aja kalau saya. Karena malu itu hanya titik itu aja. Malu titik itu, tapi yang salah aja, yang lain nggak merasa dia malu sebenarnya. Merasa dia salah aja. Tapi intinya kenapa tuh? Ya, alhamdulillah, terima kasih Haji Hasan. Bismillah. Jadi intinya nggak perlu malu. Sebenarnya kan kalau salah itu nggak perlu malu, karena kalau malu itu dipertahankan itu malah salahnya itu terus nggak selesai ya. Cuma kalau memang itu ada di antar teman kan biasanya salah sekali aja, ya udahlah minta maaf. Temen juga insya Allah pasti memaafkan. Kecuali kalau udah kayak gitu digoda, biasanya kan digoda, diceng, apa namanya itu ya, diceng, besok kapan itu diceng gitu, dicengin istilahnya ya, nggak apa, diledekin, nah ya benar. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalaupun kita salah minta maaf. Dan bagi orang yang dipersalahkan, salah. Kalau orang yang disalahi maksudnya ya, disalahi itu lebih bagus kita memaafkan, apalagi mendoakan itu lebih bagus. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, itu lebih bagus. Jadi seorang muslim itu seharusnya kalimat Allah tadi itu yang dikedepankan, sehingga kita itu belajar jauh dari merasa benar, belajar jauh dari ego, belajar jauh dari emosi, itu dari itu. Maafkan itu nggak usah nunggu lama-lama. Orang yang bersalah pada kita itu belum minta maaf, kita sudah memaafkan, itu malah sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Padahal kita itu yang disakiti, tapi malah kita itu memaafkan. Nah, itu lebih bagus, sebenarnya lebih bagus sekali. Jadi kalau orang muslim itu seperti itu, itu kayaknya dunia itu bisa nggak jadi Tuhan loh itu, Ci. Ya, diundur ya. Barangkali loh ini. Maaf ya, tapi kalau saya berbicara ini bukan berarti bukan berarti memundurkan Tuhan, bukan. Bisa aja memang Tuhan itu memang berjalan itu terus saja pada rencana Allah ya. Jadi saya juga ini hanya bercanda tadi. Nah, intinya adalah memaafkan kesalahan orang lain itu diutamakan. Jadi kalau kita boleh membalas, itu pun pukulan, itu boleh mencederai, kalau kita dicederai boleh. Tetapi yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala itu memaafkan. Sabar dan memaafkan itu Allah sangat suka sekali. Nah, kalau kita itu ingin disukai oleh Allah Ta'ala, ya kerjakan perintah Allah Ta'ala yang seperti itu. Momennya dikritik, marah. Kritik itu kan berarti ada kekeliruan di orang tersebut ya. Ada kekeliruan, nggak usah marah, biasa saja. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah di dalam urusan sehari-hari maupun di dalam urusan rumah tangga, salah demi salah itu
bisa menjadi pekerjaan kita juga sehari-hari sih. Iya kan ya? Bisa menjadi pekerjaan, maksudnya apa ya? Salah aja mulu gitu loh. Jadi kalau nantinya kita itu sering bersalah dengan istri, sering bersalah dengan anak-anak, istri juga paham kalau sudah sering nonton acara ini itu mulai bisa muhasabah, mulai bisa evaluasi diri, itu kan akhirnya paham bahwa oh ya berarti saya sering minta maaf sama suami, boleh. Bagi yang memang melihat acara kita dan mendengarkan Lucia. Kalau yang tidak bisa mendengarkan, saya nggak bisa berharap jauh. Ditulis teksnya nanti. Iya. Lagi. Jadi intinya adalah harus belajar. Kalau momennya kita sebagai imam nih, Ci, sebagai imam itu kan kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, sering kita itu memberikan masukan kepada pasangan kita. Nah, kadang-kadang masukan pada pasangan itu salah. Kadang-kadang itu kan gitu. Nah, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Iya, sering dibantah, sering begitulah. Kalau anggap aja seminggu sekali itu atau sebulan sekali itu udah kita anggap sering gitu ya. Kalau kamu gimana tuh? Woi, sering. Sebulan sekali dibantah atau gimana? Sebelum sebulan. Sebelum sebulan itu maksudnya apa? Bisa tiap hari gitu? Tiap ngomong. Pengen salah sekali saya nggak bisa. Wah, hebat dong, bisa sekali nggak bisa. Salah terus. Masalahnya kalau memberikan masukan itu, kamu aja belum gitu. Gimana contohnya gimana tadi kok kamu aja belum gitu gimana maksudnya? Ya kamu aja belum ngerjain udah nyuruh-nyuruh. Kayak gitu itu kan sering seperti itu Pak Ustadz. Iya ya. Iya, memang seperti itu. Itu contoh dari Pak Tung istilahnya. Itu yang harus minta maaf saya atau istri itu. Sebenarnya ya. Sebentar. Iya, benar ini benar ya. Ini serius. Sebenarnya pada saat itu yang minta maaf itu harusnya istri dulu. Istri dulu minta maaf. Kemudian istri ditanyain, kenapa kamu? Lah dia belum pernah. Nah, kamu minta maaf juga. Loh iya, jadi disitulah unsur minta maafnya. Tadi karena kaitan dengan suami sebagai pemimpin atau gimana? Jadi karena pemimpin berhak memberikan saran, ngasih masukan kayak gitu. Iya boleh. Sebenarnya pada saat dia menjadi pemimpin, istrinya itu ada kekeliruan, boleh. Tetapi istrinya ini membalas, kamu aja belum begitu, kan gitu. Nah ini istri ini betul-betul tahu karakter pemimpinnya, berarti dia itu. Berarti bisa didemo itu suaminya itu ya? Bisa didemo sama anak-anak nanti ya, anak-anak seperti itu. Jadi bisa aja, karena faktor-faktor itu sangatlah kita ingat-ingat. Jadi kenapa istri saya selalu bilang seperti itu, berarti ada kekeliruan di saya, dirubah atau diskusi lah ya. Kayaknya kalau Pak Tung ini dengan istrinya itu kayaknya jarang diskusi, sehingga istrinya itu berani juga ngomong seperti itu ya. Jadi kau aja belum ngajalanin gitu ya. Kalau istri saya ngomong seperti itu sama saya itu, saya langsung diem. Coba yang mana urutin gitu kalau saya. Saya nggak berani Pak Ustadz. Kenapa nggak berani? Takut ribut. Loh nggak beraninya takut ribut itu aja. Takut ribut. Tapi kalau ribut beneran kan badan kamu itu kan gede, kenapa harus takut? Hati ini Yang ngomong sini, yang sedih itu. Badan rambu, hati yang penyanyi. Soalnya kan saya juga sayang sama istri saya gitu Pak Ustadz. Jadi aduh, gimana ya ngomongnya itu ya, takut aja kalau ribut karena saking sayangnya, bukan saking ya, karena sayang aja sama istri gitu. Dan ngomong lah, saya itu nggak mau ribut karena sayang sama kamu. Terus nanti kira-kira jawabannya gimana? sayang sekali. Jarang ya ngomong gitu. nanti dipraktekin nanti ngomong gitu. Maksudnya cuman di dalam hati aja. Ya ngomong lah kamu tuh sama istri. Aku tuh ngomong begitu tuh karena aku tuh sayang sama kamu sebenarnya. Nanti saya mau ngomong gitu Pak Ustadz. Lebaran sebenarnya.
Ini udah belum apa-apa udah ngeceng ini sini, udah ngeceng ini. Pinter juga Cici ini. Benar-benar harus jujur ngomong sayang itu benar ya. Takutnya disalahin aja ntar. Iya, kembali ke memaafkan tadi, Ustaz. Padahal kan di Ali Imran 134 ya sudah ada itu ya. Afina Nas itu kan memaafkan sama manusia itu berarti kan ciri ini ya, ciri orang bertakwa ya. Iya, ciri orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain itu tadi. Kalau sudah minta maaf itu apakah dosa terhapuskan Pak Ustadz? Sebenarnya di titik itu kesalahannya itu insya Allah terhapuskan. Tapi ya jangan diulang. Insya Allah ya, karena di titik itu. Nah, di titik yang lain itu sudah banyak mohon ampun, tobat atau diskusi dengan yang bersangkutan apa belum lah, itu yang harus kita ketahui, kita sadari, kita jalani dan sebagainya itu. Disitulah sebenarnya. Afina anin nas, fa'fu anhum, itu memang harus kita kerjakan setiap saatnya. Jadi sehingga kita lupa bahwa kita itu masih punya ego, tapi yang kita dahulukan adalah memaafkan. Nah kan kita itu punya ego loh. Ya, kita punya ego. Jadi ingin umpamanya kita sebagai pemimpin itu ingin dilihat itu masih punya, walaupun sebenarnya tidak. Akhirnya kalau bagi orang-orang yang imannya cukup lumayan bagus itu tidak diperlihatkan di istri, tidak diperlihatkan di anak, tapi masih di sini itu mati ya. Tapi kalau itu kejadian sehari-hari tidak dijalankan, itu insya Allah jagoan rumah tangga namanya, betul-betul pemimpin. Tapi gengsi itu tadi ya. Gengsi mau minta maaf, apalagi suami atau kakak ke adik, itu kan gengsi dulu itu takut. Udah lama saya nggak dengar kata gengsi itu. Oh iya. Udah lama banget. Kayaknya itu zaman dulu banget gitu. Berarti orangnya Ada filmnya tuh gengsi namanya. Jadi memang betul. Jadi biasanya kalau kita sebagai suami yang menghidupi istri anak kita, biasanya ada rasa gengsi karena merasa menghidupi. Tapi ya enggak lah, kalau menurut saya enggak ya. Kalau saya malah yang seringnya malah sering minta maaf ya. Maaf ya kalau saya salah ngomong, atau kalau pas di bulan Ramadan jelas itu sangat jelas saya dudukkan itu istri saya, insya Allah anak-anak saya, kalau ada santri saya dudukkan di situ, saya yang minta maaf. Ini gimana sih ngomongnya? Ini netizen ingin tahu juga nih siapa? Ya ngomongnya ya duduk. Memang harus ada seperti itu, jangan tiba-tiba langsung minta maaf saya. Iya, jangan seperti itu. Itu ibaratnya orang yang mencuri-curi, jadi bukan tulus istilahnya. Jadi saya dudukkan istri anak-anak saya. Kalau ada santri saya di situ ya saya dudukkan santri saya. Kemudian saya minta maaf ke istri saya dulu. Ya minta maafnya jelas. Disebutkan salahnya apa atau asumsi kesalahannya atau gimana? Ya karena kita kan kadang nggak tahu ya salahnya apa, juga nggak tahu kadang-kadang itu. Jadi ya saya ngomong ya, karena saya orang Jawa ya saya bilang jeng ya, saya duduk, istri saya duduk, istri saya duduk di kursi, saya ada di bawahnya. Saya pegang tangan saya, ya bilang jeng, jika selama ini saya sebagai suami, sebagai pemimpin, memberikan nasihat, masukan yang menjadi kewajibanku, jika apa yang aku lakukan atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada diriku, aku masih banyak salah, dosa, ada emosi, ada amarah, ada kekakuan. Hari ini aku suamimu meminta maaf kepadamu, lillahi ta'ala, maafin aku ya jeng. Kalau ke anak gimana? Sama, jadi ke anak ya bilang, le, gitu, karena anak laki-laki itu, le atau nduk. Jika selama ini Bapak sebagai pemimpinmu
yang mendidik kamu, yang mendekatkan kamu kepada Allah semampu Bapak. Jika di dalam kewajiban Bapak dalam membimbing kamu dekat kepada Allah Ta'ala, Bapak ada emosi, Bapak ada kekakuan, Bapak ada marah, Bapak ada memaksa kamu. Hari ini Bapak meminta maaf kepadamu. Billahi ta'ala, maafin Bapak ya. Luar biasa, sahabat beriman semuanya. Ini contoh yang luar biasa, kita bisa tiru dan kita lakukan di rumah nih. Tidak perlu nunggu lebaran, tapi barangkali memang kalau tadi ada gengsi itu juga bisa juga itu dilakukan di lebaran. Alhamdulillah luar biasa, kemarin waktu pandemi setahun yang lalu saya mencoba mempraktekkan apa yang dicontohkan beliau. Nggak tahu apakah ada hubungan atau enggak itu, ini sakit lambung saya sudah bertahun-tahun itu. Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya minta maaf betul ke istri, selama ini saya kekurangannya ini kesalahan saya ini terus tolong aku deh. Istri saya malah enggak saya yang salah gitu. Jadi rebutan salah-salahan itu. Sama anak-anak satu persatu masing-masing kasus yang menurut saya salah terhadap anak pertama, kedua, tiga, empat masing-masing beda itu. Saya benar-benar minta maaf dan ya bisa itu luar biasa. Coba deh nanti praktekkan deh. Insya Allah itu apakah itu memang juga ada hubungan atau enggak, saya belum tahu Ustaz itu. Memang insya Allah ada hubungan. Kenapa sakit di perut itu hubungannya dengan keluarga Ji? Memang salah satunya itu. Jadi istilahnya apa kata dokter, asam lambung atau GERD atau apa saja di situ, itu insya Allah hubungannya dengan keluarga. Kalau tidak dengan keluarga kita dengan istri dengan suami, ya kita dengan orang tua kita atau dengan mertua kita. Itu berdampak sebenarnya. Makanya kalau Haji Hasan, ini baru saya dengar hari ini nih. Benar ya. Jadi kalau Haji Hasan seperti itu, itu maksud saya. Jadi jarang sekali orang paham. Padahal itu diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kamu memang pemimpin, kamu memang di dalam kamu memimpin itu kan ada paksaan, ada marah, ada kaku, ada keinginanmu harus di ini, ego maksudnya. Mintalah maaf, oh kamu ya tahu. Nah, seperti itu. Itu hasilnya seperti itu kok. Ya sakit perutnya bisa langsung sembuh. Nah, ya itu Ji, maksud saya. Jadi insya Allah tidak masalah penyakit lambung aja. Sebenarnya adalah itu bonus dari Allah Ta'ala yang Haji Hasan memang barangkali belum pernah terfikirkan, kan seperti itu ya. Nah, disinilah saya mau bercerita bahwasanya kalau kita memang meminta maafnya itu jelas, kalimat itu tertata, istilahnya tertata dengan rapi, tenang, pelan. Walaupun di titik itu pasti Haji Hasan waktu itu nangis, sebenarnya nggak bisa. Tapi itulah yang barangkali yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nangis yang betul-betul bukan karena kesulitan ekonomi ya, bukan karena, tapi nangis karena ngerti bahwa kita itu pemimpin. Insya Allah masih ada salah, masih ada dosa di antara yang kita pimpin. Itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Karena kalau masalah ekonomi, bisa aja masalah ekonomi itu dulu nekatnya kita, ngawurnya kita, kan begitu ya. Kalau ekonomi saya nggak terlalu ini ya. Makanya kalau saya mengingatkan, coba kalau kita itu nafsu kita itu tidak kita terabas ya masalah-masalah ekonomi, kayaknya Allah memberikan kok. Kalau saya seperti itu Ji. Tapi kalau kita itu lepas kendali sehingga kita ingin seperti ini, kita ingin meningkatkan rumah tangga, itu kalau bisa meningkatkan pemasukan di dalam rumah tangga tapi dengan nafsu, lah itu kan nafsu semuanya dikerjakan. Nah, yang itu ayolah kita kembali ke jalan Allah dulu, karena nanti akan ditata, termasuk meminta maaf tadi. Haji Hasan, terima kasih Ci. Waduh, alhamdulillah. Pasti begitu ya, minta maaf. Ya ke istri, ya ke anak itu bisa guguk seperti gitu ya. Itu memang betul Ci, insya Allah. Dan itu kayaknya setelah itu plong gitu ya. Plong itu kayaknya
unek-unek saya lepas kayaknya ya. Seperti itu. Selama ini kita memimpin keluarga kita, itu memang ada saya juga nggak tahu. Kadang-kadang juga istri saya juga jawab. Dia jawab karena saya kan minta maaf. Itu jawab, nggak ada mas, nggak ada yang salah. Tetapi itu kan mata manusia ya. Di mata para malaikat Allah, di mata Allah itu pasti ada. Tetap kita sebutkan satu-satu. Nah, insya Allah itu bisa menjadi akhirnya keluarga ini kan akhirnya menghormat ya. Akhirnya istri, akhirnya istri Haji Hasan, barangkali istrinya Haji J juga itu bisa menghormat gitu maksudnya. Kalau ini doa untuk Haji J misalnya. Jadi bisa menghormat, akhirnya keluarga itu bisa lebih lebih guyup, lebih terbuka, lebih ini. Dan itu insya Allah nanti rizki dari keluarga itu akan mulai ditata oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi umpamanya kamu minta maaf sama Mama Haji, ya minta maaf lah, jangan Mah, aku disuruh Pak Ustadz minta maaf sama Mama. Lah, gimana? Gengsi anak lebih tinggi daripada gengsi kambing. Kambing. Kalau saya kambing. Karena memang kan di kami itu dulu itu tidak pernah ditunjukkan atau dicontohkan yang seperti Pak Ustadz tadi sampaikan itu Pak Ustadz, sehingga memang kami fakir sekali terhadap bagaimana sih sebenarnya permintaan maaf itu yang tulus seperti itu Pak Ustadz, sehingga kan sekarang sudah di usia yang sedemikian rupa ini, jadi kan ya harus kembali itu kerak gengsi itu sudah terlalu seperti itu memang gitu ya. Memang nggak pernah seperti itu Pak Ustadz. Iya sih. Ya tapi ya kalau memang kamu bisa ini tuh ya diawali dari kamu, adik-adik kamu, kemudian dudukkan sini. Saya ada permainan. Gitu dudukin adik-adik kamu, istri kamu sama Pak Haji sama Bu Haji. Saya ada permainan, nanti ngikutin permainan ini ya, gitu ya. Duduk kamu yang minta maaf sama istrimu. Satu sampai gitu. Udah itu. Insya Allah. Ya permainan ya kan permainan ya. Haji J juga permainan. Itu baru 2 aja udah langsung jatuh. Harus itu, ini permainan duduk gitu, harus gitu ya. Nah itu kamu memulai tapi yang baik kan gitu. Jadi bisa menggugah hati Pak Hajiman sama Bu Hajiman seperti itu. Jadi boleh, nggak apa-apa, dudukkan, nggak ada masalah. Di permainan nanti ikutin semua ya, gitu. Wah, sudah kamu mau nangis kayak di situ, mau ini kak. Nanti gantian ke anak-anak, kemudian ke adikmu siapa Amir, ke anaknya Amir kepada ini, ya sudah gitu. Saya kalau ngomongin itu salah enggak? Saya mohon maaf ini Pak Ustadz. Apa? Saya menyampaikan yang tadi itu kalau saya salah. Ya enggak salah. Tapi sampaikan dengan yang baik kan gitu ya. Sampaikan dengan yang baik karena bagaimanapun juga itu baik. Tapi kalau memang ada keluargamu belum terima ya nggak apa-apa, dudukkan aja. Yuk, siapa mau ikut permainan gitu aja, dudukkan aja kan gitu. Ini menipu tapi bukan menipu, memang ini permainan kan gitu. Jadi intinya dikerjakan aja. Karena bagaimanapun juga kalau memang tidak bisa tulus meminta maaf itu memang ya dosa itu masih ada dan tertinggal. Nah, kita mengajarkan di bulan Ramadan ini ya sebagaimana Allah itu sebenarnya juga Maha Pengampun. Kita disuruh meminta ampunan kepada Allah, juga meminta maaf pada makhluk-makhluk Allah, ya pada manusia juga. Dan ini harus diawali dan harus benar-benar menyatu meminta maaf ini. Kalau sudah meminta maaf, ya jangan diulang lagi. Itulah belajar tauhid itu, minta maaf itu jangan diulang lagi.
taubatan nasuha itu insya Allah seperti itu. Wah, nanti dari situ barangkali istrimu nanti mulai paham, oh iya suamiku udah gini, apa lagi masa saya mau kenceng-kencengan gitu, kan gitu ya. Kadang-kadang aja sih kencengnya. Ya boleh, nggak usah cerita lah masalah itu. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Jadi di keluarga ini kan masih banyak salah Ci, ya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tetapi kalau bisa, kalau umpamanya kalau boleh nih, kalau bisa itu kan jangan di bulan Ramadan aja gitu ya Ci ya. Sadar bahwa kita melakukan kesalahan terhadap anggota keluarga lain, langsung meminta maaf. Iya, iya lebih afdol. Karena kalau enggak itu fitnah itu akan muncul. Saya juga menunggu orang-orang yang memfitnah saya di YouTube nggak pernah muncul ke hadapan saya. Tapi nggak apa-apa, saya hanya bercerita aja biar dia ngerti kan gitu ya. Kalau kamu itu memfitnah saya gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa karena memang ya itu tadi diberikan telinga oleh Allah Ta'ala tidak mau mendengarkan sesuatu yang baik. Diberikan mata untuk melihat YouTube. Tidak mau melihatnya yang gak baik. Punya hati mengimani dari kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Quran ya tidak mau mengakui. Akhirnya apa? Fitnah itu tetap berjalan. Ya akhirnya apa? Ya nanti kita lihat nanti. Intinya kalau kita sendiri harus mau belajar. Kalau kita bersalah meminta maaf. Mudah-mudahan Allah menjaga kita Ustaz ya, agar kita tidak mudah menfitnah orang lain. Iya, itu kita sendiri. Mudah memaafkan orang lain dan juga kita mudah untuk meminta maaf apabila kita menyadari langsung atau tidak menyadari ya. Siapa tahu ada kesalahan juga yang tidak kita sadari salah gitu. Ustaz, terima kasih banyak, sesuatu yang sangat menarik. Terima kasih pelajaran yang sangat berharganya juga. Mudah-mudahan bisa langsung dipraktikkan oleh penonton semuanya ini. Ya Ustaz, Pak Tung juga, Pak Tung ya bisa, Mas Ya juga, saya juga semuanya. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan usaha kita untuk selalu memperbaiki hubungan antar keluarga kita, terutama ke pasangan kita menjadi lebih sakinah, lebih mawaddah dan dipenuhi rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita cari. Tapi ingat Ci ya, ini satu lagi yang harus kita ketahui. Kebanyakan yang diceritakan itu teman-teman dakwah itu kan besok suami istri itu akan ketemu di surga, kan begitu ya? Iya. Kalau saya tambahin satu lagi. Dan besok di akhirat suami istri itu bisa ketemu di neraka sama-sama sebelahan disiksa. Nah, kenapa? Karena pasangan itu memang melakukan sesuatu hal yang memang Allah tidak ridho. Tidak mau minta maaf, saling pengkerengan, saling ini, terus saling ego keluar. Dia datang ke pengajian, besok di akhirat itu suami istri akan masuk surga bersama-sama, akan bertemu di umur 30-an. Padahal lupa, yang datang itu hobinya marahan sama istrinya. Si istri juga lupa, hobinya berantem dengan suaminya. Dia langsung, oh kan biasanya mikirnya gitu ya, oh nanti ketemu di surga. Lupa. Si pendakwahnya lupa bahwa yang hobinya bertengkar di dalam rumah tangga, saling salah, saling sikut, saling ini, besok dua-duanya bisa lekang di neraka. Kenapa? Tidak ada unsur Allah Ta'ala dan selalu saling memaksakan kehendak mereka masing-masing. Itu akan tetap masuk neraka. Perlu diingat, karena saya juga akan menceritakan, saya tidak menceritakan yang enaknya saja masuk surga, tapi saya juga akan menceritakan suami istri itu bisa masuk neraka dan bisa ribuan bahkan jutaan tahun. Wallahu a'lam. Nah ini yang harus kita ketahui. Jangan hanya mendengarkan enaknya, yang tidak enak. Bagaimana? Bagi yang tidak bisa merawat keluarganya ada di garis Allah Ta'ala. Terima kasih para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu semua yang sudah atau sahabat beriman semua yang sudah menonton ini menjadi penuh memberikan manfaat dan menambah keimanan, sehingga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi pemicu menuju ke kedekatan, keakraban kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah ya. Dan sekali lagi,
Jangan sampai apa yang disampaikan oleh guru kita terakhir itu terjadi. Kita mohon doa kepada Allah, jangan sampai pasangan-pasangan itu kemudian sama-sama di neraka ya, apalagi abadi. Jadi ingat pesan guru kita. Terima kasih. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.